Halo adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita percaya itu karena kasih penyertaan Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kakak maupun adik-adik sekalian yang berada di rumah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami semua boleh sehat, boleh berjumpa kembali. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami semua untuk memahami firman-Mu ini. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah judul perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sekian jauh bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kakak mau bertanya nih,
Siapa yang takut saat di ruangan gelap lalu hanya sendirian? Pasti semua takut ya. Adik-adik, ada yang pernah melihat gua? Atau ada yang pernah melihat singa? Atau gua singa? Melihatnya saja sudah menyeramkan dan menakutkan. Apalagi coba kita bayangkan adik-adik, jika kita masuk ke dalam gua tersebut. Pasti kita tidak akan berani kan adik-adik? Akan tetapi, kenapa Daniel bisa masuk ke dalam gua tersebut? Ternyata adik-adik, ada orang-orang yang tidak menyukai Daniel dikarenakan Daniel dikaruniakan Tuhan kepintaran yang lebih dari mereka. Itu sebabnya Raja menyayangi Daniel. Semua itu membuat orang-orang ini menjadi iri terhadap Daniel. Mereka menginginkan Daniel ini dihukum oleh raja supaya Daniel mati. Mereka ini lalu mencari cara dengan membujuk raja agar memberi hukuman kepada orang yang tidak menyembah kepada raja. Salah satunya adalah Daniel. Karena dia taat beribadah dan berdoa kepada Allah, ia pun tidak mau menyembah kepada raja. Ini yang menyebabkan Daniel mendapatkan hukuman. Ia harus dimasukkan di dalam gua yang ada singa. Namun, apa yang terjadi? Ternyata singa-singa di dalam gua tersebut tidak memakan, bahkan tidak menyentuh Daniel sedikit pun. Tuhan melindungi Daniel dan menutup mulut-mulut singa tersebut. Daniel adalah orang baik, pintar, taat beribadah. Ia adalah orang yang rajin berdoa. Tuhan melindungi Daniel dari mara bahaya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar ketaatan dari Daniel ini, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rajin berdoa serta belajar firman Tuhan? Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya di ibadah sekolah minggu saja kita berdoa dan belajar firman Tuhan. Akan tetapi di rumah sekalipun kita harus bisa belajar firman Tuhan serta berdoa. Ada papa, mama, kakak, oma, opa yang bisa menolong kita untuk belajar firman Tuhan serta berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita kepintaran, kemampuan yang lebih, serta melindungi kita dimanapun kita berada. Seperti halnya Daniel. Terpujilah nama Kristus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kami mendengar serta membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memampukan kami sekalian untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu dan seluruh aktivitas kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tolong Engkau senantiasa menyertai, berikan kami terus ya Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan senantiasa penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan tentunya itu semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Untuk lagu akhir, mari kita menyanyi dari pujian sekolah minggu, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam selalu berdoa. Dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pertemuan kita pada saat ini. Diucapkan shalom dan selamat menjalani aktivitas. Dadah.